Kayaknya gampang sekali kita untuk menyatakan bahwasanya adanya penyebab dari lack of management control. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang mau sharing terkait dengan lack of management control. Ya, kenapa saya sharing terkait dengan ini? Ternyata kalau kita lihat di tempat kerja itu masih banyak teman-teman kita ataupun kita sendiri salah mengartikan lack of management control. Lack of management control tentu kita semua masih ingat ya, terkait dengan teori domino. Teori domino yang diungkapkan oleh Frank Bird sekitar tahun 1985. Teori ini masih sering kita pakai untuk melakukan investigasi kecelakaan di tempat kerja. Ya, sebenarnya teori ini kalau menurut Frank Bird itu adalah namanya loss causation model atau model penyebab kerugian. Jadi menurut Frank Bird itu kerugian yang atau loss yang ada di domino kelima itu bisa terjadi karena adanya insiden. Jadi kerugian itu bisa berupa apa saja ya, bisa berupa cedera manusia, bisa berupa kerusakan pada alat, bisa berupa kerusakan pada lingkungan, itu sering disebut dengan kerugian. Nah, kemudian kerugian itu disebabkan karena ada insiden atau adanya kontak dengan sumber energi. Itu bisa berupa menabrak, jatuh, tergores, tersayat, itu insiden. Nah, kenapa insiden bisa terjadi? Karena adanya penyebab langsung atau immediate cause. Immediate cause atau penyebab langsung ini sering kita kenal ada dua ya, tindakan tidak aman dan juga kondisi tidak aman. Nah, Bird menyatakan adanya kondisi tidak aman dan juga tindakan tidak aman itu disebabkan karena adanya penyebab dasar atau basic cause. Basic cause ini bisa berupa faktor pribadi manusianya ataupun faktor pekerjaan. Nah, kenapa sih faktor pribadi dan juga faktor pekerjaan ini bisa muncul? Bird menyatakan bahwasannya itu karena adanya faktor lack of management control. Nah, sebenarnya apa yang disebut dengan lack of management control oleh si Bird di teori dominonya atau di teori loss causation model? Kok kita bisa sampai gampang membuat suatu analisa dari suatu kejadian atau investigasi? Kayaknya gampang sekali kita untuk menyatakan bahwasanya adanya penyebab dari lack of management control. Nah, ternyata kalau kita melihat di lack of management control yang dikemukakan oleh Frank Bird itu ada 3 ya. Mungkin teman-teman bisa membukanya kembali. Yang pertama itu adalah program tidak memadai ataupun tidak cukup tersedia program ya. Suatu organisasi tidak membuat program, perusahaan itu tidak punya program sama sekali untuk mencegah terjadinya kecelakaan, ataupun tidak cukup pengetahuan untuk membuat program. Dia bingung membuat program apa gitu, karena dia belum punya pengalaman, personil-personilnya belum punya pengalaman. Yang kedua itu standar dari program yang kurang memadai. Dia sudah punya program tapi standarnya kurang standar buat suatu program pencegahan kecelakaan, tetapi tidak berdasarkan analisa kecelakaan. Dia membuat suatu program inspeksi tetapi tidak mempunyai checklist untuk inspeksi, sehingga orang datang ke tempat kerja hanya melihat bingung apa yang mau diinspeksi. Itu adalah salah satu bentuk lack of management control. Terus yang ketiga, kurang kepatuhan terhadap standar. Jadi sudah punya program, sudah punya standar, sudah punya aturan, tetapi tidak dilakukan. Contoh misalkan sudah menyusun program pelatihan tetapi tidak dilakukan. Sudah membuat prosedur tetapi prosedurnya tidak dilakukan, diabaikan sama sekali di lapangan. Itu adalah salah satu bentuk dari lack of management control. Jadi ada 3 yang sering terjadi terkait dengan lack of management control yang dikemukakan oleh Frank Bird. Nah, sebenarnya apa lack of management control kalau gitu? Apakah ada dari ketiga hal tersebut yang menyatakan bahwasannya lack of management control adalah kurang kendali dari level manajemen? Ya, yang sering terjadi adalah bahwasannya seorang investigator, kita sering menjumpai di laporan investigasinya di kolom lack of management control itu kosong.
mereka punya keengganan untuk mengisi itu karena beranggapan bahwasanya lack of management control adalah kurangnya kontrol dari level manajemen. Level manajemen di sini adalah level struktural ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kekeliruan kita dalam mengartikan itu. Tadi saya sudah memberikan contoh ataupun memberikan beberapa hal yang ada di lack of management control yang dikemukakan oleh Frank Bird, yaitu programnya tidak memadai ataupun tidak cukup tersedia program, terus standar dari programnya kurang memadai, yang ketiga kurang kepatuhan terhadap standar. Dari ketiga hal tersebut sebenarnya nggak ada yang menyatakan bahwasanya itu menyerang manajemen secara level struktur gitu. Jadi di situ ada perlu kita pahami bahwasanya lack of management control itu adalah kurangnya pengelolaan kendali. Kenapa kendali-kendali yang ada itu tidak mampu mencegah terjadinya kecelakaan? Nah, itu sebenarnya yang disebut oleh Frank Bird. Ada seorang menaiki tangga, ternyata tangga itu rusak. Nah, kita harus melihat sebenarnya ada nggak pelatihannya. Apakah pelatihannya sudah mengajarkan terkait dengan cara mengidentifikasi tangga rusak? Atau ada nggak inspeksinya? Yang inspeksi, kenapa kalau sudah diinspeksi tangga rusak masih ada di situ? Jangan-jangan yang menginspeksi nggak tahu caranya, ataupun nggak punya standar untuk menginspeksi. Nah, itu udah lack of management control, bukan kesalahan manajemen selaku level struktural ya, ataupun level jabatan seorang manajemen. Jadi itu yang sering terjadi, sehingga terjadi keengganan ataupun seolah-olah kok kalau kita membuat mengisi penyebab kecelakaan dari sisi lack of control management ataupun lack of management control, itu seolah-olah kita akan membuka keburukan-keburukan dari manajemen secara level struktur gitu. Sehingga itu akan menjadi bumerang bagi suatu organisasi. Nah, itu yang sering terjadi ya. Jadi saya dari video ini harapannya kita semua bisa memahami bahwa lack of management control itu bukan menyerang seorang manajemen secara level struktur, tetapi bahwasanya itu adalah kurangnya pengendalian kontrol, sehingga kita bisa tahu kira-kira yang kurangnya di mana gitu. Itu ya rekan-rekan semuanya, demikian sharingnya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya bernilai ibadah, dan teman-teman semuanya bisa saling sharing. Kalau memang ada pendapat lain ya monggo silakan, tapi harapannya ketika melakukan investigasi, kalau memang ada penyebab yang masih belum tergali ya harus tetap digali. Jangan sampai kita terbatasi karena keengganan kita ataupun merasa tidak nyaman dengan level manajemen. Demikian dari saya, semoga berkah, semoga bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.